Sepertinya sepakat ya kalau misalnya komentar dari lagu Rico Cepuno Together Forever ini bisa membuat hati meleleh katanya. Oke, selamat malam untuk Anda yang malam hari ini masih di jalan. Selamat malam juga untuk Anda yang sudah tiba di rumah. Seneng banget ya setelah seharian hanya bisa telepon ataupun Skype bersama dengan si kecil. Sekarang bisa kumpul lagi bersama dengan keluarga. Apa kabar juga yang sudah hadir di SMS saya malam hari ini? Apa kabar untuk Ega di Ciputat? Selamat malam juga untuk Rikrik. Ada Bay Haki juga selamat malam. And also Mercy, halo Mbak Adi Fauziah juga. Semangat terus ya Mbak ya. Kanova di Bekasi, halo. Selamat malam juga Maria Renata, halai. Siapa lagi, ada Ria di BSD. Selamat malam juga untuk hostess. Coba saya ingin menyapa dulu semua yang malam hari yang sudah hadir. Ada Januar, Mikhail Sinclair, hello. Ada yang suka dengan Teach Me How to Dream, Yulianto, apa kabar? Selamat malam untuk Anda semua. Lili juga, selamat malam, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik. Di line Twitter ada Mbak Ade Aryani. Terima kasih untuk tweetnya ya, Rico Cepuno Together Forever. Oke, yang tadi sempat tanya ada siapa nih namanya? Danang. Halo Danang yang tanya kapan lomba dongengnya. Lomba dongeng tanggal 2 Juni 2013 di Taman Wisata Mekarsari. Kalau pengen tahu lebih lanjut, penasaran, pengen ikutan, punya cukup kemampuan, kenapa enggak ya? Call aja nanti pagi di jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Bisa langsung ngobrol sama Upi Lupi ya. Di sana akan bisa banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Catat nomornya di 398 35900. Oke, saya akan break dulu untuk bersama-sama nanti di jam 9 sampai dengan jam 10.30 kita akan sharing bersama dengan Siwo Agus Hidayat di Berproses Menuju Kesejatian Diri. Untuk Anda yang ingin sharing dengan beliau silakan di 081 880 1058 atau lewat Twitter juga di LITFM1058 atau telepon di 398 35905. You're my little indigo girl, indigo eyes, indigo mind. You're my little indigo girl, indigo smile, indigo frown. And I saw you crashing and I saw you crack a smile. I want you to be mine tonight, 'cause you're my little indigo girl. It's a beautiful world when you around. It's a dream, it's a love, and tonight every night I realize I need you close to me, but every night I compromise. I lie here all alone. I long for you, my little indigo girl. It's a beautiful world. You are the queen and I'm the king, my little indigo girl. It's a beautiful world when you're around. You are the queen of me, the queen of love, my lovely queen. Oh, tonight and tonight and tonight, oh tonight. In 2013. Live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Thamrin, this is the sound of family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The sound of family. All about Light FM, just click.
www.livefmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. Anytime, anywhere. This This is the sound of family. 105.8 Life FM. Stay close to your family. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du. Ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa?
matahari, kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is 105.8 Light FM Jakarta. Selamat malam Light Audience. Kembali lagi di Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama dengan Siwo Agus Hidayat. Dan untuk Anda yang malam hari ini ingin sharing, ingin berbagi dengan Siwo, Anda bisa gunakan line telepon kami di 398 35906 atau dengan SMS juga boleh, silakan di 081 880 1058. Lewat Twitter juga silakan ya di LITFM 1058. Kita sapa dulu Siwo yang sudah menunggu di sana. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan mic di sini Siwo. Alhamdulillah ketemu lagi. Yo, baik Siwo. Ini sepertinya sautan kanan kiri telepon sudah mulai. Mumpung Masih diberi waktu. Masih diberi waktu. Kita buka line telepon pertama yo ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Ya, halo. Ya, dengan siapa di mana, Mas? Dengan Didi, Mas, dari Bogor. Mas Didi, radionya boleh dimatikan dulu sebentar, Mas Didi. Nanti setelah telepon boleh dinyalakan lagi atau dikecilkan aja dikit. Ya, udah deh. Sudah ya? Oke, Mas Didi di Bogor ya? Langsung aja ya. Langsung silakan Mas Didi dengan Siwo. Iya, saya mau sharingnya Siwo menurut teman Siwo tentang ini kaitannya antara ruh dengan nyawa. Yang menjadi pertanyaan tuh, yang menjadi sumber kehidupan dalam diri manusia itu ruh atau nyawa. Kemudian apa hubungannya dengan Allah Siwo? Ya gitu aja Siwo. Makasih Siwo. Oke, Siwo sudah cukup. Halo, sebentar Mas Didi. Akhir tadi apa? Apa hubungannya? Apa? Yang terakhir apa hubungannya dengan? Wah. Yang dimaksud dengan arwah itu apa ya gitu? Oke, yang terakhir yang dimaksud dengan arwah ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Didi di Bogor. Assalamualaikum. Oke, baik Mas Didi di Bogor. Siwo sudah bisa diterima dengan baik, Wo? Semampunya. Baik, monggo Wo, silakan. Oke. Teman-teman semuanya, para light audience, beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Rekan-rekan, kita ketemu lagi, kita sharing kembali sebagaimana biasa bersama saya, teman sharing Anda, sekedar teman sharing, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan benar, tapi baru benar sebatas kapasitas subjektivitas saya, jadi belum benar menurut ini atau menurut itu, belum benar menurut madhab ini atau madhab itu, belum benar menurut agama ini atau agama itu, belum benar menurut hadis, menurut ayat, menurut Rasul, menurut Allah. Belum itu semua, baru benar menurut saya, dan saya masih terus berusaha, berikhtiar, berproses. Maka
kebenaran yang bisa saya sharingkan barulah kebenaran relatif, belum kebenaran mutlak, belum kebenaran yang sebenar-benarnya, belum kebenaran menurut Islam, belum kebenaran yang terjamin benarnya. Baru kebenaran menurut saya, kebenaran relatif yang bisa diterima, bisa ditolak, bisa direvisi, bisa dikritisi, bahkan bisa direnovasi. Untuk itu maka saya hanya berani mewakili diri saya sendiri, belum kapasitasnya untuk mengatakan menurut Islam yang sesungguhnya, menurut hadis, menurut hakikatnya, menurut ayat, apalagi menurut Quran, apalagi menurut Rasul, apalagi menurut Allah, dalam pandangan Allah, belum sampai ke situ. Baru kebenaran relatif. Untuk itu juga maka mohon jangan tergesa diterima, namun juga mohon jangan tergesa ditolak. Apabila di dalam sharing ini di antara kita, saya atau Anda, bisa mengambil argumentasi yang menguatkan kebenaran sepanjang bisa kita pahami, kayaknya kita semua punya kewajiban untuk mengambilnya. Namun apabila secara tertib, argumentatif tidak bisa diterima, tidak bisa difahami kebenarannya, wajib untuk dibuang. Untuk itu maka kita harus semakin mampu menambah fokus tujuan kita. Tujuannya apa? Kok menerima pendapat ini? Tujuannya apa? Kok menolak pendapat itu? Kita juga perlu terus belajar mewaspadai niat kita. Apa niat kita? Kok menolak pendapat itu? Apa niat kita? Kok menerima pendapat ini? Dan semoga kita semakin mampu konsentrasi terhadap tugas. Pendapat-pendapat yang tidak relevan dengan tugas kita bisa abaikan. Namun kebenaran-kebenaran yang bisa kita pahami, pendapat-pendapat yang argumentatif bisa kita terima, dan itu sesuai dengan tugas hidup kita sehari-hari, baik tugas yang sifatnya individual maupun tugas yang sifatnya sosial, maka kita tidak harus mencermati pendapat itu. Karena kalau kita tidak berikhtiar di space tugas kita, maka hidup kita akan menjadi centang perenang, overlapping, tidak efektif. Sebaliknya juga, kalau pendapat-pendapat yang tidak terkait langsung dengan tugas hidup kita, kewajiban hari-hari kita, terlalu banyak kita beri ruang, sama hal yang tidak penting, akhirnya terlalu kita pikirkan. Hal yang tidak penting kita perdebatkan. Hal yang tidak penting harus kita keluarkan energi, pikiran, akhirnya hidup kita tidak efektif, overlapping, dan tidak strategis. Mumpung kita masih diberi waktu, yang terbaik hanyalah mari kita segera bersujud. Ya, kita masuk ke Mas Didi di Bogor. Mohon sharingnya tentang
keterkaitan antara roh dan nyawa. Mana yang menjadi sumber kehidupan? Lalu apa hubungannya dengan kata arwah? Beberapa kali kayaknya kita sudah membahas masalah ini. Mungkin Mas Didi pas tidak monitor, ya, tapi tidak apa-apa. Kita mengulang yang baik itu baik, mengulang yang buruk itu buruk. Ya, bagi yang sudah beberapa kali mengikuti sharing tentang topik ini, mohon kita hormati kontribusi dan pertanyaan teman kita. Bagi yang sudah paham tentang ini, kita beri ruang kepada teman kita yang berkontribusi dengan pertanyaannya. Toh mengulang yang baik itu baik. Ruh dan nyawa. Saya mulai dari nyawa. Nyawa adalah satu energi, satu power yang dia ada manakala unsur-unsur fisik tertentu dia connect dengan unsur-unsur spiritual tertentu. Contoh, saya punya fisik, saya juga punya spiritual. Ada diri saya yang material, ada diri saya yang non material. Pada saat dua unsur diri saya ini ada koneksitas, ada hubungan, maka di situ ada yang disebut nyawa. Pada saat koneksi itu putus, maka nyawa menjadi otomatis tidak ada. Itu yang saya pahami tentang nyawa. Ada satu kondisi putus, tapi pada skala tertentu, seperti tidak ada nyawa, tapi pada unsur yang lain masih ada koneksi. Maka nyawa masih ada di situ, tapi pada unsur-unsur yang tidak terkoneksi menjadi seperti mati. Tidak ada nyawa di situ. Salah satu contoh adalah pada saat kita dibius lokal. Yang dibius itu koneksinya diputus antara yang fisikal dengan yang non fisik, sehingga ya mau diodel-odel, mau disayat-sayat juga tidak ada rasa apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada energi nyawa yang terkait dengan anggota yang dibius itu. Ya. Itu apa ya, skalanya bisa bertingkat-tingkat. Misalnya orang yang pingsan, orang yang tidur, orang yang stroke. Nah, itu ada kasus-kasus tertentu yang antara unsur fisik dan non fisiknya tidak nyambung. Pada saat ketidaknyambungan, ketidakkoneksian itu total, maka nyawa melayang, disebut dengan mati. Itu yang saya pahami tentang nyawa. Ruh adalah ini definisi sangat global, detailnya nanti menjadi sangat rumit. Globalnya begini, seluruh
pancaran dan cahaya. Ya, halo Siwo. Ya, sepertinya masih kita melakukan sambungan light audience dengan Siwo Agus Hidayat. Untuk itu Anda juga masih bisa mendengarkan kami di 105.8 Light FM. Dan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan sambil menyambung pertanyaan dari Mas Didi di Bogor tadi ya, Anda bisa gunakan line telepon kami di 398-35906 atau di SMS di 0818801058. Sepertinya sudah tersambung lagi ya. Kita masih menunggu ya. Sebentar lagi mungkin kita akan sambung lagi dengan Siwo Agus Hidayat. Dan untuk itu Anda juga bisa masih mengirimkan SMS ataupun Twitter. Di Twitter di LITFM 1058. Dan jangan lupa untuk cantumkan nama, usia, dan lokasi Anda. Kita masih menunggu sambungan dengan Siwo. Ya, halo Siwo. Halo. Ya. Sudah masuk? Masih. Oke Siwo, kita masih menunggu sambungan dengan Siwo Agus Hidayat. Kita sambil menunggu, kita masih akan break sejenak light audience. Baik, light audience, kita akan tersambung lagi dengan Siwo Hidayat. Halo Siwo. Halo. Iya, tersambung lagi. Sempat terputus tadi Siwo ya? Ya. Baik Siwo, kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan Mas Didi di Bogor. Tadi belum rambung Wo. Monggo silakan. Ya, saya lanjut ya. Silakan Wo. Tadi kalau nggak salah sampai begini, roh adalah dalam pemahaman global seluruh pancaran dan seluruh cahaya yang bersumber dari Allah. Semuanya itu adalah roh. Jadi seluruh keberadaan, seluruh makhluk itu mengandung roh. Atau mungkin bahasa enaknya begini, roh adalah bahan dasar dari seluruh keberadaan, yang sumber keberadaan itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan sebagai sumbernya, seluruh makhluk adalah pancaran dari sumbernya. Itu yang saya pahami tentang roh ya. Lalu mana yang menjadi sumber kehidupan? Kalau terkait dengan istilah ada benda mati dan benda hidup, ya, dalam perspektif space kategori ini ada benda mati, ada benda hidup. Maka di situ yang disebut sebagai sumber kehidupan adalah nyawa. Tetapi pada saat kita tidak dibatasi dengan kategori benda mati dan benda hidup, maka sumber kehidupan itu adalah sumber roh, yaitu Tuhan. Ya, jadi roh itu punya keluasan yang tak terbatas, beda dengan nyawa. Jadi nyawa itu bagian kecil dari kesemestaan roh. Tetapi kalau dihubungkan dengan arwah atau ruhani, akar katanya sama, tetapi ini sudah membentuk istilah. Istilah itu kadang masih sesuai dengan akar katanya, tapi kadang-kadang bisa keluar dari akar katanya. Istilah bisa membentuk makna baru. Misalnya, akar katanya itu kaca
setelah menjadi istilah, menjadi kacamata, itu sudah mempunyai makna tersendiri yang sudah keluar dari akar katanya, yaitu kaca dan mata. Ya, itu nanti ada perbedaan antara etimologi ya dengan terminologi, makna harfiah dan makna istilah. Ya, rohani itu sudah menjadi istilah, yang istilah itu mengandung makna diri kita yang batiniah. Itu yang disebut rohani. Saya punya rohani. Atau bahkan ini ada istilah, tapi kalau tidak hati-hati kita bisa terjebak, yaitu bahwa ada di semenjana masyarakat memaknai roh itu adalah diri kita yang batin, bahwa saya punya roh. Nah, maksudnya rohani tadi. Nah, itu yang terkait dengan arwah. Arwah itu kata jamak dari roh. Jadi roh itu arwah. Itu terkait dengan jiwa atau spiritual atau diri kita yang batiniah. Bukan roh dalam makna yang awal. Ya, halo. Halo Siwo. Halo. Ya, ada gangguan teknis, Wo. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut dari tadi yang arwah dalam arti jamak, Wo. Ya, dari arwah situ. Itu kata jamak dari ruh. Silakan, ya. Wo. Ruh di dalam istilah masyarakat, sebagaimana ruhani itu pasangan dari jasmani. Ya, istilah ini mempunyai makna yang keluar dari akar katanya. Akar katanya adalah ruh. Sementara ruh yang saya pahami itu seperti yang tadi dibahas di awal. Seluruh keberadaan itu mengandung ruh. Entah keberadaan itu keberadaan yang materi maupun keberadaan yang spiritual, baik benda mati maupun benda hidup. Seluruh eksistensi, wujud, keberadaan itu mengandung ruh. Tetapi kalau menggunakan istilah yang terkait dengan rohani, terkait dengan ruh diri kita, itu sudah menjadi istilah masyarakat. Kemudian juga ada arwah. Itu maksudnya adalah diri kita yang batiniah, diri kita yang spiritual. Itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Didi di Bogor. Kita lanjut. Kita lanjut, Wo, untuk telepon berikutnya, Wo, ya, di 398-35906. Silakan light audience untuk Anda yang ingin menghubungi. Jangan lupa untuk cantumkan untuk SMS di 081-880-1058. Sudah ada telepon masuk? Ya, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Mas? Dari Helmi di Bogor. Dengan Mas? Helmi di Bogor. Mas Helmi. Radionya boleh dikecilkan dikit, Mas? Ya. Ya, terima kasih Mas Helmi. Silakan langsung dengan siapa, Mas? Assalamualaikum, Cimo. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kenapa saya diciptakan sebagai manusia sehingga saya memiliki konsekuensi bertanggung jawab terhadap Tuhan di hari kemudian? Terima kasih. Oke, sebentar Mas Helmi. Siwo sudah cukup ditangkap? Cukup. Mas Helmi, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, Mas Helmi di Bogor. Silakan Siwo. Ya, pertanyaannya, kenapa saya diciptakan sebagai manusia? Nah, karena saya dicipta jadi manusia, kan akhirnya ada risikonya toh, ada konsekuensinya toh. Kita harus bertanggung jawab terhadap kedirian kita. Nah, kenapa saya diciptakan sebagai manusia? Kenapa saya tidak diciptakan jadi katak? Kenapa saya tidak diciptakan jadi curu? Kenapa saya tidak diciptakan jadi kambing? Jawabannya, saya tidak tahu. Saya sepenuhnya menggantungkan masalah ini kepada Kemahakasih dan kebijakan Tuhan. Ya, kenapanya saya belum tahu. Tetapi coba deh pilih. Ya, Mas Helmi lebih senang mana? Dicipta jadi manusia atau dicipta jadi coro? Kalau jadi coro kan nggak ada konsekuensi tanggung jawabnya toh. Ayo. Kenapa kok saya diciptakan laki-laki? Kenapa kok saya dilahirkan dari ibu ini bukan ibu itu? Kenapa saya dilahirkan di desa bukan di kota? Kenapa hidung saya pesek? Kenapa kulit saya sawo matang? Kenapa? Banyak sekali pertanyaan itu. Kenapa kalau jatuh mesti ke bawah? Kenapa kok mesti ada bayang-bayang? Kenapa mesti ada ruang? Kenapa mesti hidupnya di bumi? Kenapa mesti ada jantung, ada hati? Kenapa lidah yang seperti ini bentuknya ya kayak gitu, tapi luar biasa canggihnya? Dia bisa mendeteksi mana yang pedas, mana yang asin, mana yang gurih, mana yang pahit. Kenapa kalau kita sehari nggak makan kok lapar? Kenapa saya bisa bersuara? Kenapa saya bisa mendengar? Kenapa saya mempunyai kecenderungan senang dengan wanita? Karena saya laki-laki. Kenapa wanita-wanita punya kecenderungan senang dengan laki-laki? Kenapa kalau wanita itu begitu? Kenapa kalau laki-laki begini? Kenapa? Sejuta kenapa? Belum cukup. 1 miliar kenapa? Belum rampung. 1000 triliun kenapa? Tetap masih terus selalu ada. Kenapa? Jawabannya saya belum tahu. Tetapi saya tahu persis sekapasitas saya bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Bijak, Allah Maha Adil, Allah Maha Proporsional. Menjawab kenapanya saya tidak bisa. Tapi saya balik bertanya kepada Mas Helmi, bagaimana seandainya Mas Helmi suruh memilih, dicipta jadi manusia apa jadi coro? Ya, karena pertanyaan itu saya ajukan, saya banyak mendapati pada orang-orang yang
dalam hidupnya merasa gagal, ini dipakai alasan untuk menuntut Tuhan. Kenapa saya diadakan? Kenapa kalau saya tidak dicipta? Kan saya tidak harus bertanggung jawab ini dan bertanggung jawab itu. Persis seperti seorang anak yang gagal dalam hidupnya. Dia komplain sama bapak ibunya. Kenapa saya harus dilahirkan? Memang saya minta untuk dilahirkan. Hati-hati. Kalimat ini sering dipakai bahan komplain dengan egoismenya. Dan itu selalu pada orang-orang yang gagal. Ya. Kenapa Bapak membelikan saya sepeda motor? Coba kalau saya tidak dikasih sepeda motor, tidak bakal tabrakan sehingga kaki saya harus diamputasi seperti ini. Ya begitu. Cara berpikir orang gagal, cara berpikir orang egois, cara berpikir orang yang stres. Itu begitu. Jadi ya maksud saya begini loh. Saya menekankan pertanyaan tadi ya untuk menjawab kenapa saya tidak bisa. Tapi saya menggantungkan keyakinan saya dengan tauhid saya bahwa Tuhan Allah Maha Kasih, Maha Bijak, Maha Adil, Maha Proporsional. Lalu agar sedikit serius, saya ajukan pertanyaan. Ayo, saya, Anda, kalau suruh milih, mana? Milih dicipta jadi manusia atau jadi joro? Kenapa pertanyaan itu saya ajukan? Karena banyak yang menggunakan kalimat ini untuk komplain. Kenapa saya diciptakan? Coba saya tidak dicipta, saya kan tidak harus kesulitan seperti ini. Nah, anak komplain sama ibunya, kenapa saya dilahirkan? Kan saya nggak minta. Coba saya tidak dilahirkan, saya tidak harus menanggung kasus problem seperti ini. Kenapa saya diberi mobil? Coba kalau tidak diberi mobil, tidak bakal saya tabrakan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Helmi. Cukup? Lanjut. Kita lanjut ya, Bo ya. Mas Helmi, terima kasih. Dan kita masih lanjut di line telepon di 398 35906. Silakan Anda bisa gunakan line kami. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Mas? Assalamualaikum, Siko. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Mas? Dengan Adit di Bekasi. Mas Adit di Bekasi, silakan. Mas? Ya? Mas siapa? Adit. Iya, Adit ya. Aditya Mas di Bekasi. Adit. Ya. Silakan, Mas Adit. Siko, tolong sharingkan apakah akibat dari mendewasakan nurani dapat menbijaksanakan diri dalam sikap dan perbuatan? Apakah akibat dari mendewasakan nurani dapat menbijaksanakan pemikiran dan perbuatan? Itu aja sih, Bu. Oke, Siwa bisa ditangkap? apakah akibat dari mendewasakan nurani Dapat Membijaksanakan diri dalam perbuatan dan dalam sikap dan perbuatan. membijaksanakan diri. Iya. dapat apa? Membijaksanakan diri, Bu. Membijaksanakan diri dalam sikap dan perbuatan. Ya. Membijaksanakan diri dalam Dalam pemikiran dan perbuatan, maaf, Bu. Dalam pemikiran dan perbuatan. Iya, ya. Pemikiran. Tolong ya sih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit di Bekasi. Monggo sih, Bu. Apakah akibat dari mendewasakan nurani itu dapat Membijaksanakan membijaksanakan pemikiran, cara berpikir kita dan perbuatan kita. Ya. Ini kalimat ini kayaknya disusun dengan serius, ditulis, ya, kemudian dibaca. Padat sekali isinya. Mas Adit, setiap ada
ada sebab pasti diikuti oleh akibat. Ya, ini juga bisa ditanyakan, kenapa ya? Kenapa mesti ada sebab akibat? Kenapa kalau akibat itu selalu didahului sebab? Ya, kenapa? Tadi kan sudah dibahas. Bisa bertriliun-triliun kenapa, tapi masih tersisa kenapa-kenapa yang lain yang juga bertriliun-triliun kenapa. Kita tidak bahas kenapanya. Kita sudah mengambil salah satu yang pasti, bahwa akibat itu selalu didahului oleh sebab. Nah, kalau sebabnya itu mendewasakan nurani, akibatnya apa? Apakah kita bisa bijak dalam berpikir dan bertindak? Nah, mungkin gitu ya. Saya akan mulai dari apakah nurani? Nurani adalah salah satu unsur terpenting dalam diri kita. Dia adalah unsur spiritual kita yang selalu mengajak kepada kebenaran dan selalu mengajak kepada Tuhan. Dia tidak pernah salah. Dia tidak bisa berproses menurun, tapi bisa berproses naik, menyempurna. Berbeda dengan nafsu. Unsur lain yang juga sangat penting pada diri spiritual kita, yaitu nafsu. Tetapi nafsu itu defaultnya, basicnya itu selalu mengajak kepada kesenangan dan mengajak kepada diri. Jadi nafsu, basic dari nafsu itu baik ya, tetapi dia selalu mengajaknya itu kepada mana yang senang dan untuk diri, aku, saya. Berbeda dengan nurani. Nurani selalu mengajak kepada benar dan selalu mengajak kepada Tuhan. Ada beda kan? Ya. Nah, nafsu yang dia mau dikelola oleh nurani, nafsunya menjadi semakin sempurna. Tetapi nafsu yang dia tidak mau dikelola oleh nurani, tidak mau diajak kepada kebenaran dan Tuhan, dia maunya hanya egoisme dan kesenangan diri, itu bisa menurun, bisa menjadi tidak bermutu, bahkan bisa melanggar batas menjadi hawa nafsu. Nah, kalau istilah mendewasakan nafsu, itu kayaknya sudah jelas ya, bagaimana agar nafsu itu dimanage dengan kebenaran dan dia menjadi penghamba Tuhan. Itulah namanya mendewasakan nafsu. Nah sekarang kalau mendewasakan nurani, itu tentu jauh lebih bermutu ketimbang yang tadi. Mendewasakan nurani adalah sama dengan menyempurnakan nurani, mengembangkan, mencemerlangkan, memperbesar, menaikkan mutu dari nurani. Nurani itu selalu benar. Maka bagaimana agar potensi suara, semangat yang selalu benar itu benarnya ditingkatkan mutunya.
nurani itu selalu mengajak kepada Tuhan. Bagaimana ditingkatkan sehingga ajakannya itu semakin bermutu. Itu yang bahasa lain dari mendewasakan nurani. Jadi mendewasakan nurani itu hal yang sangat sulit. Kenapa? Ya, nurani itu unsur primer diri kita. Di bawah itu ada nafas. Kita kalau mau mendewasakan nafas, maka caranya dengan memenangkan nurani di atas nafas. Bagaimana agar nafas nurut sama nurani? Itu mendewasakan nafas. Ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu mendewasakan nurani. Kalau nafas kita belum taslim, berserah diri kepada nurani, maka sepanjang yang saya tahu belum memungkinkan untuk melangkah kepada mendewasakan nurani. Ya. Kalau mendewasakan nafsu, yaitu kelas orang-orang yang masih sering berbuat buruk, berbuat sia-sia, overlapping, apalagi maksiat, ya sekelas saya lah. Itu kaitannya dengan mendewasakan nafas. Kalau mendewasakan nurani, itu kelasnya orang-orang suci yang dirinya memang sudah dikomandani oleh nuraninya. Ya. Di sini tadi saya tulis sesuai yang saya dengar, mendewasakan nurani. Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada sebab yang seperti itu, akibatnya apa? Ya, begini. Orang yang sudah dikuasai dirinya itu oleh nurani, selalu dia mengutamakan kebenaran, selalu mengutamakan Tuhan. Maka itu akan menjadi komandan hidupnya pada saat dia menggerakkan alat berpikirnya, sehingga mekanisme berpikirnya itu didominasi, disupremasi oleh nuraninya, sehingga dia tidak pernah lagi berpikir yang salah, berpikir yang sembarang. Tujuannya berpikir hanyalah Tuhan. Niatnya dalam rangka menghamba Tuhan. Cara berpikirnya hanya hal-hal yang memang penting. Untuk apa pikiran itu diberikan kepada kita? Jadi tidak mungkin orang yang sudah pada level mendewasakan nurani itu dia berpikir yang kacau. Itu tidak mungkin. Orang berpikir yang sembarang itu tidak mungkin. Dia mendahulukan memikir yang remeh-temeh, meninggalkan berpikir hal-hal yang wajib yang menjadi tugasnya. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah disupremasi oleh nuraninya. Nah, terus bagaimana dengan perbuatannya?
perbuatan itu hanya bentuk action dari kehendak yang ada dalam spiritual kita, kemudian dikomando, dikontrol oleh pikiran kita. Maka kemudian bergeraklah tangan, kaki, mata, mulut, dan seterusnya. Yang itu membentuk bangunan perbuatan kita sehari-hari. Jadi, nurani adalah operatornya, otak dan pikiran adalah remote-nya, fisik dan indera adalah robotnya. Maka berpikirnya akan sesuai dengan suara nurani, perbuatannya akan sesuai dengan suara nurani. Karena yang mengkontrol remote dalam pikirannya itu adalah nurani. Sementara nurani selalu berpihak, mengajak kepada kebenaran dan Tuhan. Jadi, orang yang sudah sampai pada level mendewasakan nurani, ya sudah, gak mungkin dia berbuat buruk, tidak mungkin dia berbuat dosa. Dia masuk pada rombongan orang-orang suci. Kalau orang-orang yang sekelas saya itu masih perjuangannya pada level mendewasakan nafsu. Bagaimana agar nafsu yang